Selamat malam. Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Najinapang, NIM 2003 030084, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Kupang 2020. Jadi baik, saya akan membahas materi review buku Soskom ke-14 14 tentang dunia bersama. Jadi baik, masuk dalam pembahasan. Pertama, pengetahuan keyakinan sejati dan dibenarkan. Gagasan bahwa pengetahuan dapat dikarakterisasi berdasarkan keyakinan subjeknya dalam kurung sesuai dengan kualifikasi, memiliki sejarah panjang dalam epistemologi. Ini adalah sebuah analisis konjungtif, mengandaikan bahwa mengetahui bahwa membutuhkan angka kondisi berbeda yang harus dipenuhi. Orang yang mengetahui harus dalam jenis yang benar keadaan mental, dalam kurung dia harus memiliki sikap percaya terhadap yang diketahui dalil. Keyakinan itu harus benar dan dia harus punya alasan bagus, karena memang keyakinan ini tidak boleh hanya percaya sepenuhnya secara kebetulan. Betapun menariknya secara intuitif, mungkin pendekatan tersebut mengalami kesulitan yang signifikan yang dipicu oleh pengenalan kasus Gitdeir dalam kurun 1963, di mana kondisi ini dipenuhi bahkan meskipun subjek tidak dapat dikatakan mengetahui hal itu. Kasus Gitdeir menjadi sorotan masalah bahwa subjek dapat dibenarkan dalam memegang keyakinan yang benar sebagai masalah keberuntungan. Perdebatan lama tentang kesulitan yang melanda analisis pengetahuan sebagai JTB tidak meyakinkan. Williamson dalam kurun 2000 mengemukakan bahwa file kegagalan dari begitu banyak upaya untuk menganalisis secara reduktif. Gagasan mengetahui memberi kami alasan untuk berpikir bahwa analisis tersebut mungkin salah paham, tetapi tidak setiap orang berpikir itu melampaui menyelamatkan. Dalam kurung lihat Goldman 2009 untuk pembelaan baru-baru ini. Berikutnya, pandangan eksternalis tentang pengetahuan perseptual. Williamson mengusulkan untuk memperlakukan pengetahuan profesional sebagai mental negara. Pertimbangan utamanya adalah bahwa keadaan mengetahui bahwa tiap dapat dianalisis dalam istilah lain. Keadaan mental yang seharusnya lebih mendasar secara khusus memang begitu tidak dapat dianalisis dalam pengertian keyakinan. Inti dari proposal adalah gagasan bahwa apakah Anda berada dalam keadaan mental mengetahui bahwa adalah secara konstitutif tergantung pada fakta tentang lingkungan dalam kurung eksternal daripada hanya pada fakta psikologis eksternal tentang subjek. Proposal Williamson disusun dan dipertahankan dengan hati-hati dalam pengetahuan its limits dalam kurung 2000 sangat berpengaruh. Itu juga menariknya kritik yang adil dalam kurung misalnya Fricker 2009. Tujuan saya di sini bukanlah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proposal atau pertimbangan keberatannya. Saya cukup ambil gagasan bahwa pengetahuan adalah keadaan mental vokalatif untuk menjadi individu relatif terhadap lingkungan di mana ia dihibur. KMS menarik untuk analisis pengetahuan umum karena sifatnya eksternalisme
memungkinkannya menghindari masalah tipe getir yang dihadapi GGTB jika keadaan mental mengetahui bahwa ditentukan oleh lingkungan di mana subjek beroperasi. Lalu keadaan mental dua subjek mengetahui bahwa memiliki kondisi kepuasan yang persis sama jika mereka beroperasi di lingkungan yang sama. Berikutnya, sifat regresif dan perseptual pengetahuan umum. Kesulitan utama untuk konsepsi pengetahuan umum perseptual adalah kemunduran yang dimunculkan dalam perspektual tradisi. Konstelasi para pengamat memperoleh dalam satu pandangan sejenis persepsi pengetahuan yang ternyata hanya bisa dibilang dalam istilah yang tak terbatas urutan. Lapisan dari yang diketahui masing-masing menerima ingat will be rendering analisis saling pengetahuan Siegfried. Seorang pembicara dan audiens sama-sama mengetahui bahwa dengan syarat Sahu itu mengetahui bahwa masalahnya di sini bukanlah pertama-tama yang dibutuhkan oleh pikiran yang tidak terbatas menghitungkan kemunduran. Jika ini adalah masalah utama, Anda bisa berdebat dengan Tomasello 2008-96 bahwa S dan A cukup untuk menghitung beberapa yang pertama tingkat kemunduran untuk mengetahui secara umum. Berikutnya, daya tarik pengetahuan implisit tidak memecahkan masalah, karena itu tidak menjelaskan keterbukaan konstelasi sendi yang memungkinkan dua subjek untuk bertindak atas apa yang dirasakan bersama. Untuk bertindak secara kolektif, Anda perlu tidak hanya mengenali implikasi dari apa yang Anda ketahui untuk dari Anda sendiri. Berikutnya, demonstrasi mempertimbangkan peran gerakan menunjukkan dalam mencapai komunikasi. Ini karena gerakan pembicara memungkinkan pendengar mencari objek maksud demonstratifnya di lokasi yang dikasih, bahwa ujaran demonstratifnya dapat bersifat komunikatif. Memperkenalkan gagasan demonstrasi yang benar, ekspresi seperti ini atau itu yang membutuhkan lengkap seperti menunjukkan syarat untuk secara unik menentukan individu tertentu dalam konteks tertentu. Dalam pandangan Regain, sebagaimana ditafsirkan oleh Kaplan, demonstrasi telah terjadi indera dan ekspresi demonstratif adalah suatu seperti placeholder untuk demonstrasi terkait. Sekian dan terima kasih penjelasan saya.